kalkulatornya. Oke. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan, kita pelajari, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, sehingga nanti ilmunya bisa dipraktekkan di dalam kuliah selanjutnya ataupun dalam kehidupan kerja. Oke, kita mulai. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sudah kembali lagi di mata kuliah kita hari ini, matematika bisnis. Nah, hari ini kenapa tadi saya minta teman-teman mempersiapkan kalkulator dan juga alat tulis, karena hari ini kita akan bicara sesuatu yang mungkin bagi sebagian dari teman-teman belum kepikiran ataupun belum menyadari hal ini, bahwa ada sesuatu hal yang sering nggak kita hitung dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebaiknya kita hitung supaya benar-benar rencana kita itu bisa terlaksana dengan baik. Kita ngomongin apa sih? Ngomongin uang, nggak jauh-jauh dari uang. Tapi sebelum ke situ, nanti kita akan bicara bahwa di bagian kedua, bagian pertama kita bicara fungsi produksi dulu, bagian kedua kita bicara tentang uang ya. Bahwasannya nanti kita akan bisa simpulkan bareng-bareng bahwa uang itu punya time value of money, punya umur, punya nilai yang berbeda. Uang 1 juta sekarang 2020 dibandingkan uang dengan 1 juta tahun 2030 misalnya, itu nilainya sama-sama 1 juta memang, tapi kemampuan uang itu untuk ditukarkan kepada produk dan jasa itu berubah. Gampangnya gini, sekarang 1 juta oke lah, kita bisa dapat banyak hal, masih bisa makan enak, bisa jajan, bisa nonton, dan seterusnya. Atau bisa beli baju sekaligus. Tapi 1 juta rupiah yang sama, kalau kita pakai 2050 misalkan, tahun 2050 atau 2040, belum tentu bisa ditukarkan menjadi produk yang serupa dengan sekarang. Kenapa? Karena pada dasarnya uang itu nilainya tetap, cuman kemampuan dia berkurang. Kemampuan dalam membayar sesuatu. Makanya itu dikenal dengan konsep inflasi, bisa dikenal dengan pertumbuhan time value of money tadi, dan seterusnya. Itu di segmen kedua. Di segmen pertama kita akan bahas tentang fungsi produksi dulu ya. Ini mudah sekali, karena kita kemarin sudah bicara tentang fungsi, bahwa di halaman 154, 152 mulainya ya, itu teman-teman diberi sebuah fungsi ya. Misalnya kita mau memproduksi sesuatu, gampangnya produksi masker lah ya, kita mau bikin masker. Fungsi produksinya, P gitu ya. Fungsi produksi. Oke. Fungsi produksinya katakanlah P gitu misalnya. Itu udah dikasih sama buku halaman 153, 154. Itu 9x kuadrat min x pangkat 3 misalnya. Misalnya kita udah punya fungsi produksi. Oh, kalau kita mau bikin masker, itu persamaan produksinya segini nih. Fungsi produksinya 9x kuadrat min x pangkat 3. Kita maknai dulu. Apa itu P? P itu adalah jumlah produksi kita. Oke ya, jumlah produk yang kita hasilkan atau jumlah produksi. Sedangkan X di sini, X itu adalah inputnya atau bahan bakunya, biaya modal, tenaga kerja, dan seterusnya. Oke ya, P adalah produksinya, jumlah yang akan diproduksi berapa, kalau X adalah inputnya. Nah, di halaman 153, kita dikasih persamaan gini, P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Sudah. Lalu pertanyaannya, jika produk rata-rata digunakan masukan atau input sebanyak 6 unit, nah berarti kita pakai inputnya itu 6 unit. Apa itu input? Ingat, input ini adalah X. Berarti X-nya kita masukkan 6. Ya. Dikasih persamaan P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 dengan input 6 unit. Pekerjaan pertama kita adalah menghitung berapa jumlah produksi kita. Ya sudah, kalau menghitung jumlah produksi, tinggal mensubstitusi aja. Jumlah produksi berapa? Katanya P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 katanya, kata yang atas. Tinggal kita masukkan aja X-nya. 9 tetap 9, X-nya kita masukkan 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3. Itu ya. 9 kali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3.
Oke ya, caranya macam-macam, bisa dihitung, boleh. Kalau mau dihitung berarti 9 dikali 36 dikurangi 6 pangkat 3 berapa, boleh. Atau misalkan mau pakai persamaan matematika yang lebih sederhana juga boleh. Misalnya karena sama-sama ada 6 kuadratnya dipindah keluar, di dalam tinggal 9 dikurangi, ya, 9 dikurangi 6, gini juga boleh. Ya. Kan ini 6 pangkat 3, ada 6 pangkat 3, ada 6 pangkat 2. 6 pangkat 2-nya ini dibawa keluar, jadilah ini, ya, 9-9-nya ini, yang ada di dalam ini, 9-9-nya jadi ini, ya, lalu lagi. 6-nya kan pangkat 3, nah pangkat 3 berarti yang dikeluarkan baru pangkat 2, yang di sini masih ada 6 satu lagi. Ini juga boleh, kalau nggak mau pakai kalkulator, pakai penyederhanaan juga boleh. 6 pangkat 2 itu 36, ya, 9 dikurangi 6, ini 3. 36 dikali 3, ketemunya 108. Oh, ternyata jumlah produksi kita dengan input 6 unit itu adalah 108 pieces atau 108 unit masker, kalau kita bicara masker. Oke, itu adalah jumlah yang kita hasilkan. Nah, selain jumlah produksi, biasanya ada pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang kedua itu adalah average atau rata-rata jumlah produksi per input. Kalau tadi P, ya, rumusnya ini P. Kalau di sini adalah average production. Average product. AP. Apa itu average product? Namanya juga rata-rata kan? Kalau namanya rata-rata berarti kita hitung jumlah produksinya. Ya, cara rumusnya adalah jumlah produksinya berapa dibagi dengan jumlah inputnya. Nah, itu ketemu berapa rata-rata produksi per modal kerjanya, per inputnya. Oke ya, jumlah produk. Jumlah produknya barusan kita hitung 108 dibagi, ya, jumlah inputnya kata soalnya 6 unit dibagi 6. 108 kita bagi 6, ya, ketemunya 18. Nah, oke ya, jadi ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah jumlah produksi, itu tinggal masukkan rumus P-nya, ya, X-nya diganti, mensubstitusi biasa. Lalu kalau kita menghitung average production atau rata-rata produksi, ya jumlah produksinya berapa, kita bagi sama jumlah inputnya. Jumlah produksi ini didapat dari sini, inputnya didapat dari soal. Nih, ya, ketemunya 18 unit. Oke, nah, selesai. Nah, soalnya selesai sampai di sini. Kadang, ya, di UAS juga ada, nanti itu ada juga pertanyaan namanya marginal produk gitu. Marginal itu berarti pertambahan atau pengurangan produk karena adanya perubahan unit. Contoh, misal contoh ya. Ini kan tadi inputnya 6 unit. Inputnya 6 unit nih. Nah, ketika misal ya, misal unitnya kita ubah menjadi 7, ya, unitnya kita ubah jadi 7, apa yang terjadi gitu kan? Unitnya kita ubah menjadi 7, apa yang terjadi? Gitu. Nah, kalau unitnya berubah jadi 7, kita harus ngitung sama kayak tadi, ya. Persamaannya harus kita hitung lagi. Pertama, ingat urutannya adalah pertama kita hitung dulu jumlah produksinya. P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Tapi x yang dimasukkan sekarang bukan lagi 6, tapi 7. Karena misalnya unit pemasukannya atau inputnya adalah 7. 9 kali 7 kuadrat dikurangi 7 pangkat 3. Sama kayak tadi, 7 kuadratnya bisa keluar, tinggal 9 dikurangi 7. Ya, ini pangkat 3 ya. Nah, sama kayak tadi toh. 7 kuadratnya ketemu 49 misalnya, 49. Ini 7 kurangi 9 kurangi 7 ketemu 2. Jadi 49 kali 2, 98. Nah, ternyata dari sini kita bisa simpulkan bahwa inputnya nambah, ya, inputnya nambah. Awalnya inputnya 6 unit, nih. Awalnya inputnya 6 unit.
berubah jadi 7 unit, input atau modalnya nambah, ternyata produknya malah berkurang loh teman-teman. Awalnya produknya 108, setelah ditambahkan inputnya produknya jadi 98. Kok bisa? Nah, itulah seninya produksi. Makanya di dalam sebuah manajemen operasional atau produksi dikenal istilah efektivitas dan efisiensi. Tidak selalu nambah pegawai, nambah pabrik, nambah bahan baku, itu tidak selalu menambah produktivitas. Buktinya ini tadi, inputnya 6, yang dihasilkan 108 masker. Ya. Terus input yang digunakan 7, produktivitasnya malah berkurang. Ya, jadi ada sesuatu yang tidak efisien kalau begini. Ditambah modalnya kok malah hasil kerjanya semakin sedikit. Nah, itu tidak efisien. Oke, terus kita lihat yang kedua, ya, yang di sini, yang kedua. Berarti average production-nya berapa? Average production ya jumlah produksi barusan 98 dibagi jumlah inputnya. Jumlah inputnya tuh 7. Oke. 98 dibagi 7 ketemu 14. Oke, itu average production-nya. Nah, ketika ada perubahan unit, ya, ada perubahan unit teman-teman. Unitnya berubah atau tadi awalnya 6 jadi 7 unit. Berarti modalnya nambah, pegawainya nambah, pabriknya, alat-alatnya nambah, bahan bakunya nambah. Nah, ketika ada perubahan unit, itu terjadi yang namanya skema atau definisi marginal production. Marginal production itu perubahan produksi karena perubahan input. Sekarang kita lihat. Produksi pertama dengan 6 unit itu 108. Produksi dengan 7 unit itu 98. Ya, awalnya 108, terus inputnya ditambah jadi 98. Marginal, yang namanya marginal selalu akhir dikurangi awal. Berarti berapa marginal produksinya? 98 dikurangi 108. Ketemunya adalah minus 10. Tuh. Ya. Kok minus? Marginal produksinya kok minus? Ya, karena dengan menambah karyawan, dengan nambah bahan baku, nambah kapasitas pabrik itu justru mengurangi produktivitas. Makanya marginal ya of production-nya adalah minus 10. Ya. Produk marginal. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Ini dasarnya dulu untuk menghitung produktivitas sebuah pabrik. Gitu teman-teman. Ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, ini angkanya dapat dari mana nih? P pangkat dikurangi X pangkat 3. Dapatnya dari mana nih angka begitu, rumus begitu dapat dari mana? Nah, kalau dalam kondisi lapangan itu didapat dari riset atau dari pengamatan di pabrik. Di pabrik diamati gitu kan. Kalau inputnya 1 dapat berapa? Kalau inputnya 2 dapat berapa? Kalau inputnya 3 dapat berapa? Dan seterusnya. Sehingga setelah melalui tahap pemodelan seperti itu, terus ketemu jumlah atau rumus produksinya berapa. Itu ya teman-teman. Jadi ini kalau ada yang tanya dapat dari mana, di lapangan realnya adalah didapat dari data produksi. Nah misalkan di soal ya biasanya udah tertera di soal diketahuinya sekian gitu. Ya ada pertanyaan? Jadi ini saya mencoba menjelaskan dari buku aja halaman 153, 154. Alurnya begitu ya. Kita hitung dulu jumlah produksinya berapa, terus kita hitung average production atau produksi ratanya berapa. Kalau misalnya ada perubahan unit input atau ada perubahan modal, perubahan tenaga kerja dan seterusnya, kita juga masukkan ke situ, hitung lagi dengan rumus yang sama. Terus kita hitung yang namanya marginal of production ini. Ya, jadi berapa perubahan produksinya? Yang namanya perubahan pasti akhir dikurangi awal. Kalau ketemu minus berarti jangan nambah input. Nambah input banyak, nambah modal kok hasilnya malah lebih jelek. Berarti nggak usah ditambah. Nah, itu kesimpulannya kalau teman-teman ditanya jadi konsultan, ya, jadi coach gitu. Nah, itu tinggal ngelihat aja kayak gitu. Ya, ada pertanyaan boleh silakan. Pak, ya, saya mau nanya. Tadi itu kan inputnya 6, itu kan hasilnya sudah maksimal. Betul. Terus nanti kalau ditambah input 7,
kok malah kurang gitu kan. Terus nanti kalau kita mau tambah lagi, semuanya inputnya 10 gitu, ataukah itu juga jadi kurang? Atau kita ngitungnya, oh input 7 sudah berkurang nih, jadinya nggak usah ditambahin lagi lah gitu. Pintar. Sip. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Itu ya pertanyaannya? Cukup, Pak. Oke, sip. Bagus pertanyaannya. Pak, ini kok ada yang unik dari sini? Nah, berarti berpikirnya sampai ke situ. Inputnya 6, hasilnya 108. Hasilnya 108 dengan 6 input. Inputnya 6 unit maksudnya. Kalau inputnya 7 unit, kok jadi 98? Terus gimana Pak kalau pabriknya mau diperbesar? Jangan-jangan kalau inputnya 10 malah makin sedikit. Kita hitung bareng-bareng aja. Yuk, kita hitung ya. Misal inputnya 10. Berarti P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. X-nya kita masukkan 10. Berarti 9 dikali 10 kuadrat dikurangi 10 pangkat 3. Kayak tadi ya, 10 kuadratnya bawa keluar aja, diusir keluar. Di dalam tinggal 9 dikurangi 10. Artinya apa nih? Ini 100. Nah, 9 dikurangi 10 ini minus 1. 100 dikali minus 1. Minus 100. Lah, terus artinya apa ini? Produksi kok minus gitu kan? Produksi kok minus? Ini kan tadi plus, ini juga plus. Ditambah inputnya kok malah semakin lama semakin minus. Ya, ini sering terjadi di beberapa perusahaan. Biasanya kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini, perusahaan itu tidak akan menambah jumlah input, teman-teman. Kenapa? Semakin ditambah jumlah input, dia semakin rugi. Ya, makin ditambah jumlah input dia makin rugi. Makanya perusahaan itu ngitung optimalnya berapa ya? Aku ini memproduksi ini optimalnya berapa? Oh, ternyata optimal ketika inputnya adalah 6. Ya. Optimal ketika inputnya 6. Inputnya 7 aja, produktivitasnya udah mulai berkurang. Oke, berarti kita akan menggunakan inputnya 6 unit aja. Nah, biasanya juragan pabriknya ngomong begini sama konsultannya, Pak, tapi saya pengen ini nih, pengen perbesar pabrik nih. Saya pengen perbesar pabrik. Tapi kata Bapak, menambah jumlah input nggak bagus. Terus saya gimana nih, gitu, supaya bisa lebih kaya raya gitu misalnya. Saya harus ngapain gitu. Jawaban sederhananya adalah paling gampang kalau Bapak tidak mau merubah pabriknya, Bapak bisa menduplikasi pabriknya. Jadi awalnya pabriknya 1, ya, terus bikin pabrik yang sama persis mirip kayak gitu di tempat yang lain. Itu bisa. Bisa. Atau kalau nggak mau nambah pabrik, aku nggak mau apa, bikin pabrik, ngurus pabrik 1 aja repot, ngapain nambah pabrik. Kalau Bapak nggak mau nggak mau nambahi pabrik, ya, Bapak bisa mengubah ini. Bapak bisa mengubah persamaan di sini. Maksudnya apa, Pak? Oke, kita lihat. Itu tadi 9x kuadrat min x pangkat 3. Kita lihat. Tadi awalnya P. Nah, itu awalnya P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 awalnya. Nah, ketika misalnya pabrik itu konsultasi sama saya gitu. Pak Hafid, gimana nih pabrik saya? Atau gimana caranya saya lebih kaya raya dan seterusnya. Bapak nggak mau bikin pabrik baru, Pak? Nggak mau, rempong, ribet. Ya udah. Berarti ayo kita ubah persamaan ini, Pak. Cara ngubah persamaannya gimana? Berarti aktivitas di pabriknya yang harus diubah. Misal, biasanya orang bikin masker itu dari motong kain, sampai jahit, sampai packing, itu orang yang sama. Ya, sekarang kita pisah. Jadi orang yang pertama motong tok kerjanya, motong tok nggak jahit, motong aja terus. Terus kalau udah selesai potongannya, dialirkan ke orang kedua yang kerjanya fokus jahit. Setelah selesai dijahit, dialirkan ke orang ketiga yang fokusnya packing, masukin ke plastik, wadah, dan seterusnya. Itu kan yang ada di perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik konveksi kan kayak gitu, teman-teman. Kalau lihat di laptop si Unyil, atau teman-teman pernah melakukan kunjungan produksi, biasanya gitu. Perusahaan konveksi kayak orang bikin baju gitu, ada orang yang fokusnya cuma motong aja. Habis motong, sambil dia motong gitu, yang udah selesai potongannya dialirkan ke temannya yang nyambung ke jahit ke finishing ke packing. Jadi banyak alirannya. Tidak dari gunting sampai jahit di satu orang yang sama.
Biar apa? Biar dia lebih fokus, biar kesalahan bisa diminimalisir, dan lebih cepat workflow-nya, aliran kerjanya lebih cepat. Nah, kenapa dibuat modifikasi aktivitas itu? Supaya persamaan produksi ini jadi berubah. Contoh, setelah Bapak itu nurut sama saya, Pak, nurut sama saya Pak ya, pabriknya kita buat begini. Ternyata kita hitung-hitung, P-nya sama dengan berubah nih, jadi 3X kuadrat plus X, misalnya. 3X kuadrat plus X. Nah, terus kita hitung, misalnya, atau jangan 3 deh, ini 10 X kuadrat plus X, misalnya. Oke ya Pak ya, kita ubah ya, SDM-nya tetap, tapi cara kerjanya kita ubah. Oke, Mas David, saya manut. Nah, manut sama Mas David, oke. Dan nih, dapat nih. Setelah perusahaan Bapak itu kita ubah, ternyata persamaan produksinya kalau kita hitung-hitung 10X kuadrat plus X, Pak. Artinya apa, Mas David? Yuk kita masukkan ke angka yang tadi, Pak. Kalau inputnya 6 kayak tadi, P-nya berapa coba? P sama dengan 10 kali 6 kuadrat plus 6. Ya kan? X-nya kita masukkan 6. Ya sudah, ini 10, ini adalah 36, ya, tambah 6. Ini kali ini 360 ditambah 6. Totalnya adalah 366. Coba kita bandingkan. Dengan input yang sama, yaitu inputnya sama-sama 6, kalau dengan persamaan yang lama, perusahaan Bapak itu cuma menghasilkan 108, Pak. Kalau pakai yang lama, ya, Bapak hanya menghasilkan 108 unit masker. Sekarang dengan kita memodifikasi pabrik kita, alur kerjanya kita ubah, Bapak dengan input 6, input yang sama bisa menghasilkan jumlah masker 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih. 3 kali lipat lebih. Wah, keren nih Mas David nih. Oh iya, tidak berhenti sampai situ, Pak. Kalau inputnya 7, kita coba lihat. Dari sini. Kalau inputnya 7, katanya P sama dengan 10X kuadrat plus X. Kalau inputnya kita masukkan 7, berarti 10 kali 7 kuadrat, ya, tambah 7. 10, ininya 49, ditambah 7. Berarti ini 490, ditambah 7. Ketemunya 497. Wow, tadi kalau inputnya 6, inputnya ditambah jadi 7, itu produktivitasnya berkurang tadi. Sekarang setelah kita ubah pabriknya, ditambah modalnya, ditambah inputnya, produktivitasnya juga naik. Nah, itulah pentingnya teman-teman belajar mata kuliah ini. Ya, jadi nanti harapannya teman-teman bisa memodifikasi kalau udah gede, jadi konsultan gitu di sebuah perusahaan atau di sebuah kedinasan gitu, bisa ngitung. Oh, kenapa kurang produktif ya pabriknya? Padahal alatnya bagus, pabriknya besar gitu, pegawainya banyak, kenapa nggak produktif? Oh, ada sesuatu yang kurang efisien nih gitu di dalam aktivitas produksinya. Berarti harus diubah. Kerjaan orang-orangnya harus diubah supaya lebih cepat, supaya lebih produktif, lebih meminimalisir kesalahan, dan seterusnya. Ya, teman-teman ya. Jadi begini. Nah, kalau kayak gini mau dimasukkan X lebih banyak, hasilnya pasti lebih banyak. Ya, ini tadi jawaban pertanyaannya. Pak, kalau pabriknya kayak tadi gimana supaya lebih kaya? Sulit. Kalau tetap pabriknya mau kayak tadi, mau lebih kaya sulit. Ditambah inputnya, hasilnya malah berkurang kok. Nggak kaya-kaya juragane. Supaya kayak gimana? Caranya yang diubah. Bukan hanya menaikkan inputnya, tapi cara kerjanya harus diubah. Jadi yang kedua ini. Itu ya, Mas ya. Ada lagi pertanyaan, boleh? Mbak. Ya. Terus cara kita cari persamaannya itu tadi kan pakai riset dulu kan, Mbak? Terus gimana tuh cara nyarinya yang ngitungnya gitu loh, bisa sampai dapat 10X kuadrat tambah X gitu. Oke, good. Nah, itu pakai pemodelan namanya. Namanya pakai pemodelan. Kita pakai data sederhananya begini. Ini saya jawab sederhana. Ya, karena tadi kan contohnya. Gampangnya begini, kita tinggal bikin tabel. Dengan cara kerja yang baru tadi, misalnya ya, tadi kan ceritanya begitu. Ceritanya adalah awalnya perusahaan konveksi itu satu orang
satu orang tenaga kerja mulai dari gunting kain, jahit, finishing, motong benang yang jerabut-jerabut sampai packaging, itu orang yang sama. Ternyata setelah konsultasi sama saya, misalnya lo ya ini ceritanya, misalnya setelah konsultasi sama saya, dia manut, owner pabriknya manut, Pak jangan gitu cara kerjanya Pak, dibikin aliran aja, satu orang fokus ngerjain gunting tok, habis itu fokus menjahit tok, orang ketiga fokus finishing benang-benang, yang keempat finishing buat packaging. Nah, ternyata setelah berubah, ya setelah manut sama saya tadi, beliau bisa ngitung, ini X, ini P. Oh, ternyata kalau input saya satu itu bisa 1 juta, bisa 1 miliar, bisa satu satuan tertentu ya, input, ini input ya, ingat, X itu input, ini adalah produk yang dihasilkan. Kalau input saya satu, ternyata produktivitasnya 11. Gitu. Misalnya, 1, dia ngitung tuh, coba Pak, dengan karyawan yang ada, kalau masuk 1 bagian, berarti yang motongi 1 orang, ya, yang motongi kain 1 orang, terus yang jahit itu 1 orang sendiri, yang finishing 1 orang sendiri, yang packing 1 orang sendiri, berarti 4 orang totalnya, itu produk yang dihasilkan bisa 11 1 hari. Bisa 11 1 hari. Oke, lumayan gitu kan. Coba pegawainya ditambah gitu kan. Inputnya ditambah, pegawainya jadi 2. Kalau pegawainya jadi 2, ya, kalau pegawainya jadi 2, ternyata dia dapat hasil 42. Wow. Yang motong sekarang 2 orang. Yang jahit 2 orang. Yang finishing 2 orang, yang packing 2 orang. Ternyata produknya tidak 22, ternyata jauh lebih besar daripada kalau cuma dikerjakan 1 orang. Coba yuk kalau 3. Nah, itu kan bapaknya nanya terus. Kalau 3 orang gimana Mas? Yang motong bahan 3, yang jahit 3, ya, yang finishing 3, yang packing 3. Ya kan? Ternyata kok luar biasa lagi Mas. Luar biasanya gimana Pak? Hasilnya 93. Wow, makin happy dia. Ya kan? Makin happy. Nah, dari sini kita bisa buat permodelan. Ya, permodelan ketemulah tadi P sama dengan 10x kuadrat plus X tadi. Itu ya ceritanya. Jadi pakai datanya begini, cara mendatanya. Pakai riset, inputnya 1, produktivitasnya 11. Inputnya 2, produk yang dihasilkan 42. Inputnya 3, produknya 93. Nah, dari sini kita bisa menimbulkan sebuah skema untuk menentukan ini. Caranya gimana dari sini kok bisa ke sini? Nah, nanti kalau mata kuliah permodelan teman-teman atau di manajemen operasional biasanya diajarin tuh cara pemodelan kayak gitu. Ya, tapi alur berpikirnya gitu. Lihat dulu dari lapangan, habis itu dibuat model matematikanya. Ingat, matematika itu adalah alat bantu untuk kita bisa memprediksi sesuatu atau kita bisa menghitung sesuatu. Itu ya, Bro. Semoga menjawab ya. Yang lain? Iya. Terima kasih, Pak. Yuk. Tadi ada satu lagi kayaknya yang mau tanya. Laki-laki juga. Enggak, Pak. Sama ya. Oke ya, pertanyaannya sama ya. Gitu. Jadi didapat dari lapangan dulu. Bukan ada persamaan ini baru ke sini, bukan. Tapi dilihat dari lapangan dulu. Makanya tadi kan ceritanya pemilik pabriknya saya kasih masukan dulu. Pak, kalau pabriknya mau makin besar, saran saya ubah aliran kerjanya, Pak. Setelah bapaknya mengubah, itu saya ngitung. Saya ngitung gitu kan. Terus saya ketemu model matematika yang ini. Pak, setelah saya hitung-hitung dengan cara bekerja yang baru, ada model matematikanya begini, Pak. Ayo, Bapak mau punya input berapa nih? Pegawaiku 6, Mas. Ya, udah. Tadi pegawainya 6, ketemulah angka ini, pegawainya 7, ketemulah angka produk segini. Itu ya, teman-teman. Ini tentang productivity. Next, selanjutnya kita akan bicara tentang uang. Cuan. Oke. Ini sebuah fakta yang kadang kita lupa. Biasanya kalau ngomong uang agak enak dikit nih, nyambungnya. Ini dalam bahasa saya dan dalam bahasa buku-buku yang banyak beredar, yang acuannya internasional, ada persamaan yang namanya time value of money, seperti yang tadi bicarakan di awal.
Time value of money itu apa? Saya ambil contoh yang sederhana aja. Ya, saya kasih rumusnya dulu deh. Saya kasih rumusnya dulu time value of money ya. Time value of money. TVM ya. Time value of money. Rumusnya adalah future value atau nilai uang masa depan. Ingat, future adalah masa depan atau yang akan terjadi, yang belum terjadi. Future value adalah present value atau nilai uang sekarang ya dikali 1 plus interest, bunga atau imbal hasil atau bagi hasil atau apapun istilahnya, jasa juga boleh. Ya, dibagi jumlah harinya, dibagi jumlah dapat bunganya dalam 1 tahun itu berapa kali, dipangkatkan M yang tadi dikali N. Oke, kalau biar nggak bingung saya tulis ininya deh. Future value ini adalah nilai uang masa depan. Present value, nilai uang sekarang. Satu ini ya, satu aku sayang ibu ya, biasa satu. I ini interest atau bunga. M ini adalah jumlah dia dapat bunga dalam 1 tahun. Ya, jumlah frekuensi dapat bunga dalam 1 tahun. Ya, M ini sama frekuensi. N ini adalah waktunya. Oke, saya tahu banyak yang masih bingung. Tidak apa-apa, kita aplikasikan dengan angka. Berapa ya angkanya yang masuk akal buat mahasiswa itu? 1 juta aja. 10 juta lah, kurang 1 juta. Kita mau ngitung future value. Kita mau ngitung berapa nominal tabungannya teman-teman 5 tahun lagi, misalnya, ya, berapa future value-nya, atau berapa nilai uangnya teman-teman yang sekarang 10 juta itu kalau kita tabung di deposito. Ya, future value sama dengan present value. Present itu adalah nilai uang sekarang, berarti 10 juta, ya, present value, 10 juta rupiah, nilai uang sekarangnya teman-teman itu 10 juta rupiah. Ini satu ya, biar satu aja, ditambah I, itu interest atau bunga. Misalnya, ya, misalnya teman-teman pengen masukkan uangnya itu ke deposito bank X gitu misalnya ya, masukkan ke deposito bank X dengan rate interest atau bunga atau imbal hasil atau apapun lah istilahnya ya, bunga lah intinya. Bunganya misalnya 10%, 10%, 10% dibagi dengan, nah, berapa kali setahun dapatnya? Oh, bunganya setiap bulan, gitu kan? 10% per tahun, 10% per tahun, berarti 1 tahun 1 kali. Ya, 1 tahun 1 kali. Ya, M itu adalah jumlah frekuensi dapat bunga. Bunga ini dibayarkan setahun sekali. Oke, berarti setahun kita dapat 1 kali, bukan per bulan ya, dapatnya satu kali setahun. Nah, dikali M-nya toh, M-nya itu 1 tahun tadi, N-nya. Nah, tergantung N-nya ini teman-teman mau nabung berapa. Misalnya nabungnya dalam waktu 4 tahun. Jadi sekarang tahun 2020, teman-teman nabung uang 10 juta tadi, mau dipakai tahun 2024. Nah, uangnya nambah nggak kira-kira? Kita hitung bareng-barengnya. Kita ulang. Awalnya uangnya 10 juta, present value namanya, 10 juta, uang hari ini. 10% adalah bunganya. 1 ini adalah satu kali 1 tahun kita dapat bunganya. 4 ini adalah berapa lama kita menabungnya. Oke ya. Future value. Nah, oke. Ini tetap 10 juta yang selesaikan secara jantan yang dalam kurung dulu ya. Berarti ini 1 plus 10% itu 0,1 dibagi 1 nggak berubah, dipangkatkan dengan 4. Nah, kita panggil alat canggih yang namanya kalkulator. Oke. 1 ditambah 0,1. Bisa pangkat nggak ya sini ya? Kayaknya bisa. Oke lah.
1 ditambah, ini dulu deh biar nggak bingung. 10 juta, ini 1,1 ya, kita pangkatkan 4. Nah, ini dulu kita hitung pakai kalkulator. 1,1 pangkat 4. Udah lah, kalau ada yang bingung ya begini aja nulisnya. 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Udah 4 kali ya. Nah, 1,1-nya kali 4. Nah, setelah kita hitung pakai kalkulator, ini 10 juta. Ini tadi ketemunya 1,1 pangkat 4 itu 14641. Oke, 14641 begini. Nah, tinggal kita kalikan. Ya, tinggal kita kalikan, berarti nilai future value-nya atau nilai uang kita di tahun 2024 itu adalah 14641 ya. Nolnya 3. Set. Nah, ternyata segini teman-teman. Simsalabim abrakadabra. Nggak usah kerja, nggak usah banting tulang, ya, nggak usah kerja repot-repot, nggak usah banting tulang, kita bisa sulapan. Duit awalnya 10 juta tahun 2020, kita bisa sulap. Di tahun 2024 uangnya beranak pinak sendiri. Nambah jadi 14,641. Ya. 14 juta, 14,641. Oke ya. Jadi uang kita bisa berubah menjadi lebih banyak ketika kita bisa melakukan sebuah perhitungan future value seperti tadi. Oke ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Cara menghitungnya. Nah, ini yang sering kita lupa untuk ngitung future value. Nilai masa depan. Nilai uang di masa depan itu berapa? Kadang kita belum bisa cara ngitungnya, sekarang kita bisa belajar. Yuk, kalau ada pertanyaan silakan. Pak, itu kan jumlah bunganya kan tetap gitu kan, 10%. Kalau di dunia nyata itu kan biasanya bunga itu naik turun nggak Pak? Nah, terus nanti kita memperkirakannya gimana itu? Apakah dibuat rata-rata gitu atau gimana? Oke, sip. Pak, ini kan asumsinya bunganya tetap 10% terus per tahun. Kalau berubah gimana? Nah, gampang. Kalau berubah ada 2 metode. Misalnya bunga juga macam-macam sih, ada floating rate gitu ya. Ada bunga yang tergantung dari suku bunga BI, ada bunga yang independen ditetapkan oleh bank dan nasabah dan seterusnya. Ya. Tapi metode paling gampang adalah kita cari rata-ratanya. Paling gampang itu, nyari rata-rata. Pak, katanya aku tuh nabung bisa 10% setahun. Kalau pas bagus bisa 12% setahun. Kalau pas ekonominya lagi jelek bisa 8% setahun dan seterusnya. Gimana ini Pak? Nah, pakai rata-rata paling gampang. Paling gampang rata-rata. Tapi kalau yang agak rumit gimana? Kalau yang agak rumit nanti pakai pendekatan future value of money dihitung setiap tahunnya. Ya, jadi model bunga majemuk yang tidak konsisten. Bisa nanti. Ini ngitung 1 tahun dulu, ya, ngitung 1 tahun dulu dengan rumus ini. Dengan rumus ini kita masukkan. Kalau 1 tahun berarti kan nanti di sininya bukan 4, tapi 1. Setelah 1 tahun, hasilnya berapa, future value-nya, kita masukkan sebagai present value, ngitung lagi. Beda bunga, ngitung lagi. Itu lebih akurat. Ya, jadi itu lebih ke metode detail 1 per 1 perhitungannya. Detail 1 per 1. Tiap tahun. Ya, tiap tahun. Itu ya ceritanya. Jadi ada 2 cara. Betul. Kalau yang paling mudah, paling gampang pakai rata-rata. Nah, rata-ratanya dapat dari mana? Kalau data dari bank nggak ada, kita tinggal googling data rata-rata bunga deposito di Indonesia selama 10 tahun terakhir misalnya. Nah, itu teman-teman nemu nih. Bank Mandiri rata-rata dalam 10 tahun terakhir ini bunga depositonya berapa sih? Nah, itu dijadikan acuan bisa. Bank BNI berapa? Bank swasta yang lain kayak Maybank, OCBC, NISP dan seterusnya berapa? Itu kan teman-teman bisa lihat bareng-bareng di situ, dijadikan sebagai acuan untuk nilai yang ada di sini. Ya, itu adalah future value. Future value ya. Future value. Nilai yang ada di masa depan.
Ini bahasa saya, kalau di buku lain soalnya. Di buku halaman 165 itu dia cuma pakai Fn sama dengan P tambah P kali 1 dan seterusnya. Ada yang sama, ada yang beda. Kalau yang lebih general pakai istilahnya FV ini, future value sama PV, present value. Ya, ada future value of money, ada present value of money. Intinya present value of money ya duit itu sekarang ada berapa, nilainya berapa. Kalau future berarti masa depan duitnya jadi berapa. Itu ya. Itu ceritanya teman-teman begitu. Nah, ini bagus nih nanti kalau teman-teman ada yang masuk ke konsentrasinya finance gitu ya. Konsentrasinya finance, terus teman-teman ada yang tertarik untuk ambil profesi menjadi certified financial planner gitu ya. Certified financial planner itu adalah profesi yang masih jarang di Indonesia. Nanti kita bisa ngitung nih, bisa jadi konsultan keluarga, konsultan perusahaan. Contohnya begini. Misalnya saya deh. Saya punya istri, terus mau punya anak. Misalnya ya, saya misalkan mau punya anak nih. Tahun 2020 kan sekarang. Misalnya 2021 istri saya lahir anaknya. Istri saya anaknya lahir 2021. Terus SD itu kan 7 tahun, berarti 2028. 2028 anak saya masuk SD. Ya, sekarang lahir 2028 masuk SD. Terus saya mau ngitung gitu. Buat masuk SD tahun 2028 tuh biayanya berapa? Nah, itu kan kita harus bisa menghitung pakai persamaan future value tadi. Sekarang biaya sekolah berapa? Ya kan? Biaya sekolah per tahun sekarang berapa? Biaya sekolah per tahun sekarang di SD Budi Mulya misalkan 15 juta misal. 1 tahun 15 juta. Terus si 15 juta itu setiap tahun meningkatnya berapa sih? Sekolah di sana tuh biayanya ningkatnya berapa setiap tahun? Misalnya ningkat 12%, kalau dari riset saya, 12% per tahun. Kenaikannya 12%. Nah, berarti saya bisa ngitung, 2028, sekolah di SD Budi Mulya, itu butuh duit berapa 1 tahun. Sehingga sekarang saya bisa mulai nabung. Oh, saya harus nabung sekian buat biaya sekolah anak saya 7 tahun yang akan datang. Nah, itu kerjaan financial planner itu sedetil itu. Makanya dia bisa membantu orang membuat rencana hidup yang lebih detail supaya prepare-nya lebih bagus daripada ya udahlah yang namanya hidup mah jalanin aja, nanti rezeki juga ada gitu kan dan seterusnya. Ya itu bagus juga sih, tapi kalau lebih di planning lebih baik. Itu ya teman-teman, dari mata kuliah ini memang harapan saya teman-teman kebuka dulu lah, wawasannya kebuka bahwa ada istilah baru yang kita pelajari yaitu future value. Future value adalah nilai uang atau nilai biaya di satu waktu yang akan datang. Ya, present value itu nilai uang sekarang ada berapa. Next, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kalau tidak ada, silakan coba diselesaikan ya. Misalnya, misal, ini soal dari saya, silakan dikerjakan ya. Pakai kalkulator boleh. Misal, ini soal dari saya. Siapa ya namanya ya? Atta lah. Atta Halilintar misalkan. Sekarang tahun 2020 akhir tahun ini Desember, dia punya tabungan sebesar 1,2 miliar. Ya, dia 2020 punya 1,2 miliar. Terus Atta pergi ke bank apa ya? Bank Jago. Ampun, Bank Jago. Dia datang ke Bank Jago. Wih, ternyata Bank Jago memasukkan Atta sebagai nasabah prioritas. Ya, biasanya di beberapa perbankan itu kalau orang punya duit di atas 500 juta atau di atas 1 miliar itu masuknya nasabah prioritas. Kalau datang ke bank nggak perlu ngantri, datang langsung dikasih teh, ya, dikasih tempat pelayanan yang premium, nggak ada tuh ngantri-ngantri kayak yang biasa-biasa reguler gitu. Oke ya, ternyata Atta jadi nasabah prioritas, dia masuk ke Bank Jago, ditawari Bank Jago itu interestnya atau bunganya itu sebesar 15%. Pak Jos nih, 15% per tahun. Ya, Bank Jago, 15% per tahunnya. 2020. Terus rencana, ternyata Atta kan tahun depan mau nikah sama Aurel. Misalnya.
tahun depan Atta mau nikah sama Aurel, terus Atta mau investasi ke situ untuk pendidikan anaknya, mirip kayak saya misalkan. Atta pengen investasi selama 7 tahun misalnya. 7 tahun ya. Kira-kira berarti 2027 kan ini, berarti sampai 2027. Pertanyaan saya, berapa uang Atta, uang saldonya ya, saldonya, uang atau saldonya tahun 2027 berapa? Yuk. Ya, coba dihitung berapa dengan rumus yang tadi. Ya, dicoba. Tinggal masukkan ya, future value-nya berapa, present value dikali 1 plus interest dibagi M, M-nya jelas 1 dikali M kali N. Yuk, dicoba dulu berapa yuk, pakai kalkulator boleh. Pak, mau jawab? Yuk, silakan. Nah, jawabannya 2,50 miliar. 2, Ini 2,50 miliar. 2,5. Pas? Ada lebihnya sih, Pak. 2050,32. Tapi bukan 2,5, 2,05. 2,5 apa 2,05? 2,05. 2,05,32. Oke. Ya intinya cara ngitungnya seperti tadi ya. Kalau kita coba hitung bersama-sama future value-nya berapa, ya tinggal 1,2 M. Ingat miliar itu nolnya 9 ya. Inilah. Nah, paling enggak ngitung dulu, punya duitnya besok. Terus ditambah 1 dikali ya nih ya, dikali 1 plus 0,15, ingat bunganya 15%, dibagi 1 dikali
1 kali jumlah tahunnya, 7. Berarti 1,2 miliar tadi dikali 1 tambah 1,5 berarti 1,15 pangkatin 7 dulu. Nah, itu dulu kata kuncinya. 1,15 itu kalau kita pangkatkan 7, 1,15 kita pangkatkan 7. Coba ya, kita pangkatkan 7, ketemunya 2,66. Oh, lebih nih kayaknya dari hitungannya tadi. Lebih dari 2 ini. Ya. Ini tetap, ini aja udah 2,66. 2,66. Ini belum dikali 1,2 M. Ya. Kita kalikan 1,2 M. Ketemunya 3. 3,192. Segini. Tuh. Ya, time value of money, the power of nabung. Si Atta Halilintar punya duit 1,2 miliar aja. Tahun ini, 2020. Dia masukkan ke Bank Jago dengan imbal hasil atau apapun lah istilahnya, jasa atau bagi hasil atau apapun itu 15% per tahun. Fix, nggak nambah, nggak kurang. Nah, 2027 ya, 2027 tabungannya Atta beranak pinak. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Dari 1,2 M jadi 3, sekian M dalam 7 tahun. Dengan catatan nggak diambil-ambil gitu ya, nggak ditutut-tutut gitu uangnya, dan juga imbal hasilnya konsisten. Nah, ini nanti teman-teman bisa nih praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku kalau nabung 10 juta dimasukkan kemana? Reksadana. Reksadana kan ada macam-macam tuh, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Itu macam-macam menghasilkan imbal hasil yang berbeda-beda. Nah, itu teman-teman bisa jadikan beberapa opsi itu untuk mulai memplanning hidup ke depannya. Pengen merit nih, pengen nikah, umur sekian, supaya nggak ngerepotin orang tua, aku pengen nabung gitu kan. Nabungnya berapa, atau misalkan rutin tiap bulan nabung juga boleh. Nanti ada perhitungan sendiri. Besok teman-teman akan dapat detailnya di finance, insya Allah. Kalau ketemu sama dosen yang tepat akan diajari lebih detail cara menghitung berbagai macam metode. Kalau ini kan tadi asumsinya uangnya atas 1,2 M, terus dia dia ditabung, nggak ngambil, dan juga nggak nambahin. Gitu. Kalau ditambahin gimana? Misalkan Atta 1,2 M tuh, tahun depan nambah lagi 1 M, tahun depannya lagi tambah 2 M, tambah 5 M, dan seterusnya. Hasilnya berapa? Itu kan kita belum bicara sampai ke situ. Ya, karena kalau dalam matematika bisnis, kita baru bicara tentang dasarnya dulu, detailnya, pendekatannya nanti ada di manajemen keuangan. Ada manajemen portofolio, ada manajemen macam-macam, termasuk ada mata kuliah baru nih teman-teman, mulai semester depan ada mata kuliah tentang financial technology. Kita belajar gimana OVO dapat duit, gimana GoPay dapat duit, gimana Link aja dapat duit, gimana skema bisnis mereka, gimana mereka bisa tumbuh, apa merger dan akuisisi dari mereka. Itu mulai ada mata kuliah yang lebih modern daripada kurikulum-kurikulum yang tahun sebelumnya. Itu ada lagi, boleh kalau ada yang mau ditanyakan silakan.